Ketemu lagi bersama program Janji Manis bersama saya Marta Paulina, Master Teologi. Senang berjumpa dengan pemirsa Janji Manis dimanapun berada, yang ada di tanah air kita Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan tidak menutup kemungkinan yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema untuk apa kita diciptakan, yang diambil dari Efesus 2 ayat 10. Dan sebelumnya saya mengajak pemirsa untuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami urapi setiap orang yang mendengar, setiap pemirsa dimanapun berada, dan biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran setiap kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, bagi setiap pemirsa yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita belajar dari firman Tuhan, kitab Efesus 2 ayat 10. Begini firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita di sini. Tadi saya sudah sampaikan temanya untuk apa kita diciptakan. Firman Tuhan berkata, kita ini buatan Tuhan. Biasanya kalau kita melihat sesuatu benda atau barang, seperti contoh ini pulpen, pasti kita bertanya, ini buatan siapa? Kita membeli baju juga, kita pasti senang mereknya, buatan siapa? Jadi tergantung buatan siapa. Jangankan beli baju, mungkin kita beli makanan aja, makanan ringan, kita tetap terpengaruh dengan pabrik yang membuat. Nah, ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaannya. Untuk apa kita diciptakan? Apakah Tuhan menciptakan kita tidak punya tujuan? Saya sangat yakin Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Tuhan selalu punya tujuan dalam bekerja. Kita manusia aja bekerja, kita ada di sini aja kita punya tujuan. Bagaimana Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan segalanya, tentu punya tujuan yang sangat luar biasa. Ada hal-hal yang kita mau pelajari dari firman Tuhan saat ini. Pertama, karena kita buatan Tuhan, buatan Allah. Arti buatan itu adalah hasil, sudah ada. Seperti ini pulpen ini buatan. Tapi yang membuat ini pabrik mana gitu? Tentu ada yang membuat. Tapi namanya membuat ini bukan berarti ada begitu saja. Tentu sudah ada bahan-bahan yang diolah sehingga menjadi sesuatu, menjadi pulpen. Nah, itu yang pertama. Nah, kita ini adalah buatan Tuhan. Tapi Tuhan membuat kita, menciptakan kita, tentu punya tujuan yang sangat luar biasa. Bahkan ini mimbar ini boleh ada juga. Siapa yang membuat, siapa yang menciptakan, tentu ini punya tujuan bagi orang yang membuat. Bukan dia ada keperluan mimbar. Sama halnya seperti kita. Kita boleh ada tentu karena yang membuat kita itu, yang menciptakan kita itu punya tujuan. Jadi
pemirsa juga harus bangga dan senang bahwa kita ini adalah buatan Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita ada sehingga kita boleh ada sampai saat ini sebagaimana kita ada. Kita harus bersyukur bahwa kita adalah buatan Tuhan. Kita adalah masuk dalam rencana Tuhan. Kita adalah sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Makanya kita diciptakan. Itu yang pertama yang kita perlu sadari. Yang kedua, di situ dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, diciptakan. Tadi saya sudah sampaikan ini pertama dibuat. Ini dibuat bukan berarti dari barang yang belum ada, dari bahan-bahan yang belum ada. Sudah. Tapi kalau kita namanya penciptaan, di mana Tuhan di saat menciptakan Adam, Tuhan tidak memakai dan belum ada manusia sebelumnya. Tuhan menciptakan dari yang belum ada menjadi ada, yaitu ex nihilo. Ya, Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Tapi kalau kita sudah Adam yang lain sebelum kita sudah ada. Tapi bukan berarti kita bukan ciptaan Tuhan. Kita tetap ciptaan Tuhan. Untuk apa tadi firman Tuhan temanya untuk apa kita diciptakan? Pertama, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti ini tadi saya bilang, mimbar ini dibuat untuk siapa? Untuk yang memakai. Karena Tuhan mau memakai setiap kita menjadi alatnya. Alat Dia untuk melayani, alat Tuhan untuk memberitakan Injil, alat Tuhan untuk menyampaikan siapakah Tuhan itu dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita karena Tuhan mau kita menjadi atau alat Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Dia. Kemudian di situ dikatakan Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan berarti diperlengkapi. Jadi Tuhan tadi pertama kita buatan Dia dan kita diciptakan dan kita dipersiapkan, itu diperlengkapi. Makanya saya sangat yakin setiap orang, setiap individu paling tidak mempunyai kelebihan satu, paling tidak kemungkinan lebih. Gak ada manusia yang diciptakan tidak mempunyai kelebihan. Tapi di samping Tuhan memberikan kita kelebihan, kita juga bukan berarti nggak punya kelemahan. Kenapa kita harus punya kelemahan di samping kita punya kelebihan? Karena Tuhan mau kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Makanya karunia setiap orang, kelebihan dan kelemahan setiap orang itu berbeda, supaya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Sangat luar biasa cara Tuhan menciptakan kita. Kita buatan Dia, kita diciptakan, kita dipersiapkan, diperlengkapi sedemikian rupa untuk kita boleh saling melengkapi, saling mendukung, saling membantu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kita dan pemirsa janji manis yang sangat luar biasa. Mari kita menyadari dan mengimani bahwa kita ini adalah
buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, dan kita dipersiapkan, diperlengkapi untuk kemuliaannya, bukan untuk yang lain-lain. Jadi kita sangat berarti, sangat berharga di mata Tuhan, karena kita adalah buatan Tuhan. Ketika seseorang mengakui dan menerima atau percaya bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah, disitulah kita akan merasakan dan meyakini betapa benar-benar kita ini adalah ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, dan yang benar-benar diperlengkapi untuk kemuliaannya. Saya boleh bacakan satu ayat buat kita sebagai acuan untuk firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yeremia 1 ayat yang kelima, dikatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau." Firman Tuhan ini berlaku buat kita semua, berlaku buat pemirsa janji manis. Ini bukan berlaku hanya untuk Yeremia. Jadi kita harus yakin, sebelum kita dibentuk, sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, Tuhan telah memilih dan menetapkan kita menjadi alat Tuhan untuk kemuliaannya. Ya. Seperti firman Tuhan saat ini, kita diciptakan untuk kemuliaannya. Ya, di situ dikatakan karena kita buatan Tuhan dan diciptakan untuk kemuliaan Dia. Jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya, betapa berharganya kita di mata Tuhan, karena kita bukan kebetulan ada, ataupun kita kebetulan ada di sini, kebetulan bisa bertemu dengan siapapun, kebetulan bisa melihat tayangan dari janji manis. Oh tidak, gak ada yang kebetulan, tapi semua masuk dalam rencana Tuhan. Karena kita adalah buatan Tuhan dan kita telah dipersiapkan menjadi alat yang luar biasa untuk kemuliaannya. Makanya kata firman Tuhan dalam Efesus, tadi kita udah baca ayat 10, kita sekarang bisa naik ke ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tapi karena kasih karunia. Jadi sangat jelas Tuhan mempersiapkan setiap kita, karena Tuhan telah menyediakan kasih karunia, anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi saya dan pemirsa janji manis. Itulah tujuan kita diciptakan, supaya kita menjadi alatnya, supaya kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan supaya kita menerima anugerah keselamatan yang telah dipersiapkan bagi saya dan pemirsa janji manis dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati pemirsa janji manis di mana saja pun berada. Saya mengajak pemirsa janji manis untuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kalau pada saat ini pemirsa janji manis dan kami semua boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami boleh menyadari betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan, karena kami adalah ciptaan-Mu, kami adalah buatan-Mu, dan Kau telah mempersiapkan kami untuk kami boleh masuk ke dalam anugerah keselamatan yang Tuhan telah persiapkan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu dengan program janji manis berikutnya. Shalom.
Haleluya.